Jauh di seberang lautan, terbentang sebuah negeri kepulauan yang diselimuti kabut mistis dan legenda kuno. Jepang pada era feodal, yang berlangsung dari abad ke-12 hingga abad ke-19. Bukan hanya periode perang dan samurai pemberani. Ini adalah zaman di mana dunia manusia dan dunia roh saling bersentuhan, menciptakan kisah-kisah yang hingga kini masih membisikkan keajaibannya. Bayangkan malam yang sunyi di sebuah desa terpencil, di mana cahaya bulan menembus dedaunan bambu yang bergoyang pelan. Disinilah cerita kita dimulai, dengan sebuah kepercayaan yang mengakar dalam di hati masyarakat Jepang feodal. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki roh, sebuah konsep yang disebut animisme Shinto. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, sungai yang mengalir jernih, gunung yang menjulang megah, bahkan batu-batu di pinggir jalan, semuanya diyakini memiliki kami, atau roh suci yang mendiaminya. Kepercayaan ini membentuk cara hidup masyarakat Jepang feodal secara mendalam. Mereka tidak memandang alam sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan mereka, melainkan sebagai bagian integral yang hidup dan bernafas bersama mereka. Setiap pagi, penduduk desa akan membungkuk hormat kepada pohon sakura tua di pusat desa, memohon perlindungan dan berkah untuk hari yang akan datang. Para petani akan meninggalkan sesajen kecil berupa nasi dan sake di tepi sawah, berterima kasih kepada roh-roh alam yang telah memberikan panen berlimpah. Namun di antara semua makhluk spiritual yang dipercaya menghuni Jepang feodal, ada satu jenis yang paling menarik perhatian, sekaligus paling ditakuti. Mereka disebut yokai, makhluk supernatural yang memiliki berbagai bentuk dan sifat. Yokai bukanlah sekadar hantu atau monster dalam pengertian sederhana. Mereka adalah entitas kompleks yang bisa menjadi pelindung, pengacau, atau sekadar pengamat kehidupan manusia. Beberapa yokai muncul sebagai hewan yang bisa berubah wujud, yang lain sebagai objek rumah tangga yang telah hidup selama 100 tahun dan mendapatkan kesadaran sendiri. Salah satu yokai yang paling terkenal adalah Kitsune, rubah spiritual yang memiliki kemampuan luar biasa. Dalam folklore Jepang, Kitsune dipercaya dapat berubah wujud menjadi manusia, terutama menjadi wanita cantik yang mempesona. Semakin tua dan bijaksana seekor Kitsune, semakin banyak ekor yang ia miliki, dengan maksimal 9 ekor sebagai tanda kekuatan tertinggi. Para samurai dan pedagang yang melakukan perjalanan di malam hari seringkali diperingatkan untuk berhati-hati terhadap wanita cantik yang berjalan sendirian di jalan setapak, karena mereka bisa saja adalah kitsune yang menyamar. Tapi kitsune tidak selalu berniat jahat. Banyak cerita menceritakan tentang kitsune yang jatuh cinta pada manusia dan hidup bersama mereka selama bertahun-tahun, menciptakan keluarga dan kehidupan yang damai. Hanya saja, identitas sejati mereka selalu terungkap pada akhirnya, seringkali melalui bayangan mereka yang menunjukkan bentuk rubah saat terkena cahaya bulan purnama. Kisah-kisah ini mengajarkan nilai tentang penerimaan dan cinta yang melampaui bentuk fisik, tema yang sangat dihargai dalam budaya Jepang.
Di dalam kastil-kastil megah para daimyo, penguasa feodal yang berkuasa atas wilayah luas, kepercayaan terhadap dunia spiritual sama kuatnya. Bahkan para samurai yang paling gagah pun tidak akan meremehkan kekuatan alam gaib. Mereka memahami bahwa pedang dan keahlian bertarung saja tidak cukup untuk menghadapi ancaman dari dunia lain. Karena itu, setiap kastil memiliki kuil kecil atau altar yang didedikasikan untuk melindungi penghuni dari roh-roh jahat. Dupa dibakar setiap hari, doa-doa dibisikkan, dan ritual-ritual khusus dilakukan pada waktu-waktu tertentu untuk menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Salah satu ritual yang paling penting adalah pembersihan spiritual atau oharai, yang dilakukan untuk mengusir energi negatif dan roh-roh yang mengganggu. Biksu Shinto akan mengayunkan tongkat ritual yang dihiasi kertas putih yang disebut gohei, sambil membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang hampir tidak dipahami lagi. Suara gemerincing lonceng Suzu akan memecah kesunyian. Dipercaya dapat menarik perhatian kami yang baik dan mengusir yang jahat. Air suci dari sumber mata air gunung akan dipercikan ke seluruh penjuru ruangan, membersihkan setiap sudut dari pengaruh buruk. Namun tidak semua pertemuan dengan dunia spiritual bersifat menakutkan. Ada juga yokai yang membawa keberuntungan dan kemakmuran. Zashiki Warashi, misalnya, adalah roh anak-anak yang dipercaya mendiami rumah-rumah tua. Kehadiran mereka dianggap sebagai pertanda baik, membawa rezeki dan kebahagiaan bagi keluarga yang tinggal di sana. Anak-anak dalam keluarga seringkali mengklaim melihat atau bermain dengan Zashiki Warashi, dan orang tua tidak akan melarang atau menertawakan cerita mereka. Sebaliknya, mereka akan meninggalkan makanan kecil dan mainan di sudut rumah, berharap roh kecil itu akan tetap tinggal dan terus memberkati keluarga mereka. Malam terus berlalu dengan lembut, dan bulan bergerak perlahan melintasi langit yang dipenuhi bintang. Di suatu tempat jauh di pegunungan, seorang biksu tua duduk bersila di kuil kecil yang telah berdiri selama berabad-abad. Dia menutup matanya dan mendengarkan bisikan angin yang membawa cerita-cerita dari masa lalu. Kisah-kisah tentang dunia yang lebih luas daripada yang bisa dilihat mata manusia biasa. Dan sementara dia bermeditasi, dunia di sekitarnya terus berputar, penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk diceritakan. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, cahaya lembut matahari perlahan mengusir kegelapan malam. Namun bagi masyarakat Jepang feodal, waktu antara malam dan pagi ini bukanlah waktu biasa. Mereka menyebutnya sebagai Omagatoki, atau waktu senja, saat batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi sangat tipis. Pada jam-jam ini, yokai dan roh-roh berkeliaran dengan lebih bebas, dan manusia harus berhati-hati dalam setiap langkah mereka. Para penduduk desa tahu betul untuk tidak bepergian sendirian saat Omagatoki. Mereka akan tetap berada di dalam rumah, dengan pintu dan jendela tertutup rapat, menunggu hingga matahari sepenuhnya terbit sebelum memulai aktivitas harian. Jika seseorang terpaksa harus keluar, mereka akan membawa omamori,
Jimat pelindung yang telah diberkati oleh biksu di kuil terdekat. Omamori ini biasanya berupa kantong kain kecil berisi doa-doa suci dan ramuan pelindung, yang dipercaya dapat menangkal pengaruh jahat dari makhluk supernatural. Di antara banyak yokai yang ditakuti, ada satu yang paling sering muncul dalam cerita-cerita peringatan. Namanya adalah Kappa, makhluk air yang hidup di sungai, kolam, dan danau. Kappa digambarkan memiliki tubuh seukuran anak kecil, dengan kulit berwarna hijau atau biru, dan cangkang penyu di punggungnya. Yang paling unik adalah bagian atas kepala mereka yang berbentuk cekungan berisi air. Air di cekungan ini adalah sumber kekuatan Kappa, dan jika airnya tumpah, mereka akan kehilangan kekuatan bahkan bisa mati. Meskipun terlihat kecil dan lucu, Kappa dikenal sangat berbahaya. Mereka gemar menarik orang ke dalam air, terutama anak-anak yang bermain terlalu dekat dengan tepi sungai. Namun Kappa juga memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan. Mereka sangat sopan dan selalu membalas membungkuk ketika seseorang membungkuk kepada mereka. Jika seorang petualang cerdik bertemu Kappa dan membungkuk dalam-dalam, Kappa akan membungkuk balik, dan air di kepalanya akan tumpah, membuat mereka tak berdaya. Cerita ini mengajarkan pentingnya kesopanan sekaligus kecerdikan dalam menghadapi bahaya. Saat matahari mulai meninggi, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Para petani bersiap menuju sawah, pedagang membuka kedai mereka, dan anak-anak mulai bermain di halaman. Namun di dalam kastil para samurai, ada ritual pagi yang sangat penting bagi para prajurit. Mereka akan melakukan pembersihan spiritual pada pedang mereka, atau yang disebut katana. Bagi seorang samurai, katana bukan sekadar senjata. Pedang mereka dipercaya memiliki jiwa sendiri, atau tamashi, yang harus dijaga dan dihormati. Pembuatan katana sendiri adalah proses yang penuh dengan ritual spiritual. Seorang pandai besi atau katana kaji tidak hanya mengerjakan logam, tetapi juga berkomunikasi dengan roh yang akan mendiami pedang tersebut. Sebelum memulai pekerjaan, pandai besi akan berpuasa dan melakukan ritual penyucian diri selama berhari-hari. Mereka mengenakan pakaian putih bersih, simbol kemurnian, dan mengucapkan doa-doa kepada kami perapian. Proses penempaan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Dengan setiap pukulan palu dilakukan dengan penuh konsentrasi dan penghormatan. Dipercaya bahwa pedang yang dibuat dengan cara yang benar akan memiliki kekuatan supernatural. Beberapa katana legendaris bahkan diklaim dapat memotong roh jahat atau mengusir yokai. Pedang-pedang ini menjadi pusaka keluarga yang diwariskan turun-temurun, membawa kehormatan dan perlindungan bagi pemiliknya. Salah satu pedang paling terkenal dalam sejarah Jepang adalah Kusanagi no Tsurugi, atau pedang pemotong rumput, yang konon merupakan salah satu dari 3 harta karun kekaisaran Jepang dan memiliki kekuatan ilahi. Namun tidak semua cerita mistis Jepang feodal berpusat pada pertempuran atau bahaya.
Ada juga kisah-kisah lembut tentang Yirei, atau roh orang yang telah meninggal tetapi belum bisa meninggalkan dunia ini. Berbeda dengan yokai yang merupakan makhluk supernatural sejak awal, Yirei adalah jiwa manusia yang terikat oleh emosi kuat atau urusan yang belum selesai. Mereka sering digambarkan mengenakan kimono putih, pakaian pemakaman tradisional, dengan rambut hitam panjang yang terurai menutupi wajah mereka. Tangan mereka menggantung lemah, dan kaki mereka tidak terlihat, seolah-olah mereka mengambang di udara. Yirei biasanya muncul karena cinta yang tak terbalas, kematian yang tragis, atau balas dendam yang belum terwujud. Tidak seperti hantu dalam budaya barat yang seringkali menakut-nakuti tanpa alasan. Yirei Jepang memiliki motivasi yang jelas dan cerita yang mendalam. Salah satu kisah Yirei paling terkenal adalah tentang Oiwa, seorang wanita yang dikhianati oleh suaminya sendiri. Setelah dibunuh dengan racun yang membuat wajahnya hancur, rohnya kembali untuk menghantui sang suami, mendorongnya ke kegilaan dan kehancuran. Kisah ini menjadi peringatan tentang konsekuensi dari pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Siang hari terus bergulir dengan tenang, dan kehidupan mengalir seperti sungai yang jernih. Di suatu tempat di hutan bambu yang lebat, angin berbisik melalui batang-batang bambu yang tinggi, menciptakan musik alam yang menenangkan. Dan di tengah harmoni alam ini, dunia spiritual dan dunia manusia terus berdampingan, saling memengaruhi dalam tarian abadi yang tak pernah berakhir. Cerita-cerita terus hidup, dibisikkan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ketika sore mulai menjelang, langit perlahan berubah warna dari biru cerah menjadi jingga keemasan. Di desa-desa kecil yang tersebar di seluruh Jepang feodal, para ibu mulai menyalakan lentera kertas untuk menerangi rumah mereka. Cahaya lembut dari lentera ini bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dari kegelapan yang akan segera tiba. Karena malam adalah waktu ketika dunia roh menjadi lebih aktif, dan makhluk-makhluk mistis mulai berkeliaran. Di antara banyak kepercayaan spiritual masyarakat Jepang feodal, ada satu fenomena unik yang sangat ditakuti. Mereka menyebutnya sukumogami, yaitu benda-benda rumah tangga biasa yang telah berusia 100 tahun dan mendapatkan kehidupan serta kesadaran sendiri. Payung tua, sandal kayu, bahkan sisir rambut. Semua bisa menjadi sukumogami jika telah bertahan cukup lama. Kepercayaan ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai barang-barang mereka dan memperlakukannya dengan baik. Karena suatu hari nanti benda-benda tersebut mungkin akan memiliki perasaan sendiri. Salah satu sukumogami yang paling terkenal adalah Karakasa Kozo, payung tua yang telah berubah menjadi yokai. Digambarkan memiliki satu mata besar, lidah panjang yang menjulur, dan satu kaki yang melompat-lompat. Karakasa Kozo biasanya tidak berbahaya. Mereka hanya ingin bermain-main atau menakuti orang yang telah mengabaikan atau membuang mereka dengan sembarangan.
Cerita tentang suku Mogami mengingatkan masyarakat tentang pentingnya rasa syukur dan tidak membuang barang dengan sia-sia. Sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jepang. Saat malam semakin gelap, di kuil-kuil yang tersebar di pegunungan, para biksu Buddha mulai melakukan ritual malam mereka. Salah satu praktik spiritual yang paling menarik adalah hubungan antara biksu Jepang dengan makhluk mistis yang disebut Tengu. Tengu adalah yokai yang sangat kuat, sering digambarkan memiliki wajah merah, hidung panjang, dan sayap burung. Mereka hidup di pegunungan yang dalam, jauh dari pemukiman manusia, dan dikenal sebagai ahli seni bela diri yang luar biasa. Menurut legenda, Tengu bukanlah makhluk yang sepenuhnya jahat. Mereka sebenarnya adalah penjaga hutan dan gunung, serta guru bagi mereka yang cukup berani dan tulus hati untuk mencari mereka. Banyak cerita menceritakan tentang samurai muda atau biksu yang tersesat di gunung, hanya untuk bertemu dengan Tengu yang kemudian mengajari mereka teknik-teknik bertarung yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang Minamoto no Yoshitsune, seorang samurai legendaris yang konon belajar seni pedang dari Raja Tengu sendiri di Gunung Kurama. Namun Tengu juga bisa sangat berbahaya bagi mereka yang tidak menghormati alam atau yang sombong. Mereka dikenal suka menculik orang, terutama anak-anak, dan membawa mereka ke tempat yang sangat jauh, bahkan ke dunia lain. Fenomena ini disebut kamikakushi, atau disembunyikan oleh para dewa. Ketika seseorang menghilang tanpa jejak di hutan atau gunung, masyarakat akan mengatakan bahwa mereka telah dibawa oleh Tengu atau yokai lainnya. Terkadang orang-orang ini kembali setelah beberapa hari atau tahun, dengan cerita-cerita aneh tentang dunia lain yang mereka kunjungi, meskipun seringkali mereka tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam rumah-rumah tradisional Jepang yang disebut minka, terdapat kepercayaan khusus tentang bagian-bagian tertentu dari rumah. Salah satu area yang paling penting adalah tokonoma, sebuah ceruk atau ruang kecil yang sedikit lebih tinggi dari lantai utama. Tokonoma digunakan untuk menampilkan gulungan kaligrafi, rangkaian bunga ikebana, atau benda-benda seni lainnya. Namun lebih dari sekadar dekorasi, tokonoma dianggap sebagai tempat suci di dalam rumah, tempat di mana energi spiritual berkumpul. Tidak sopan untuk berjalan di depan tokonoma dengan sembarangan, dan tamu kehormatan selalu dipersilakan duduk membelakangi tokonoma sebagai tanda penghormatan tertinggi. Di sudut lain rumah tradisional, ada kepercayaan tentang Ushironoshmen, atau wajah di belakang. Ini adalah konsep spiritual yang mengajarkan bahwa seseorang harus selalu waspada terhadap apa yang ada di belakang mereka, baik secara harfiah maupun metafora. Dalam dunia samurai, konsep ini sangat penting untuk bertahan hidup, karena serangan bisa datang dari arah mana saja. Tetapi dalam konteks spiritual, Ushironoshmen juga merujuk pada kesadaran akan kehadiran roh atau yokai yang mungkin mengikuti seseorang tanpa disadari. Para orang tua sering mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak pernah lengah,
dan selalu menghormati ruang di sekitar mereka, bahkan yang tidak terlihat. Malam terus berlanjut dengan tenang, dan bulan purnama mulai naik perlahan di langit yang gelap. Cahaya bulan yang keperakan menerangi atap-atap genteng kuil dan kastil, menciptakan bayangan-bayangan yang bergoyang mengikuti angin malam. Di suatu tempat di kejauhan, terdengar suara lonceng kuil yang berbunyi lembut, menandakan waktu untuk berdoa dan merenung. Dan sementara dunia manusia perlahan tenggelam dalam tidur, dunia roh mulai terbangun, siap untuk berbagi cerita-cerita mereka dengan mereka yang mau mendengarkan. Kisah-kisah yang telah diturunkan sejak zaman dahulu kala, membawa kebijaksanaan dan misteri yang tak pernah pudar oleh waktu. Bulan purnama kini bersinar dengan terang di langit malam, memancarkan cahaya perak yang menerangi seluruh negeri. Bagi masyarakat Jepang feodal, bulan purnama memiliki makna yang sangat khusus dalam dunia spiritual mereka. Mereka percaya bahwa pada malam bulan purnama, kekuatan supernatural mencapai puncaknya, dan berbagai makhluk mistis menjadi lebih aktif dan kuat. Ini adalah waktu untuk berhati-hati, tetapi juga waktu untuk ritual dan perayaan tertentu. Salah satu tradisi yang dilakukan pada malam bulan purnama adalah Tsukimi, atau Festival Pemujaan Bulan. Keluarga-keluarga akan berkumpul di teras rumah mereka, menyiapkan persembahan berupa dango, kue nasi bulat yang ditumpuk menyerupai bulan, dan tanaman suzuki dengan bulir-bulirnya yang melambai. Mereka duduk bersama, menikmati keindahan bulan, sambil berdoa untuk panen yang berlimpah dan perlindungan dari roh-roh yang berkeliaran. Momen ini bukan hanya perayaan, tetapi juga cara untuk tetap terhubung dengan alam dan dunia spiritual yang mengelilingi mereka. Namun bulan purnama juga membawa cerita yang lebih gelap. Konon pada malam seperti ini, muncul yokai yang sangat ditakuti bernama Nue. Nue adalah makhluk yang sangat aneh. Digambarkan memiliki kepala monyet, tubuh rakun, kaki harimau, dan ekor ular. Suara teriakan Nue menyerupai burung hantu yang menyayat hati, membawa rasa takut mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Dalam legenda, Nue sering muncul di atap kastil kaisar, membawa penyakit dan nasib buruk. Hanya samurai paling berani yang bisa menghadapi makhluk ini, dan cerita tentang pertempuran melawan Nue menjadi bagian dari legenda kepahlawanan Jepang. Jauh dari hiruk-pikuk kastil dan desa, di hutan-hutan yang lebat dan gelap, terdapat tempat-tempat yang bahkan oleh penduduk lokal dianggap terlarang. Mereka menyebutnya Shinrin atau hutan suci, tempat di mana energi spiritual begitu kuat sehingga berbahaya bagi manusia biasa untuk memasuki. Di dalam hutan-hutan ini, dipercaya hidup kodama, roh-roh pohon yang menjaga dan melindungi hutan. Kodama digambarkan sebagai bola cahaya kecil yang bersinar lembut di antara pepohonan, atau terkadang sebagai sosok transparan yang hampir tidak terlihat. Menebang pohon yang dihuni oleh kodama dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya.
Legenda menceritakan bahwa siapapun yang berani melukai pohon suci akan mendapat kutukan, baik berupa penyakit, kemalangan, atau bahkan kematian. Karena itu, para penebang kayu pada masa feodal selalu melakukan ritual khusus sebelum menebang pohon apapun. Mereka akan membungkuk hormat, membakar dupa, dan memohon izin kepada kodama yang mungkin tinggal di dalam pohon tersebut. Hanya setelah merasa mendapat persetujuan spiritual, mereka baru akan mulai bekerja. Kepercayaan ini mencerminkan rasa hormat mendalam masyarakat Jepang terhadap alam dan makhluk-makhluk yang menghuninya. Di desa-desa nelayan yang tersebar di sepanjang pantai Jepang, ada cerita tentang makhluk laut yang sangat menarik. Mereka menyebutnya Ningyo, yang secara harfiah berarti ikan manusia. Berbeda dengan Putri Duyung dalam cerita barat yang cantik dan menawan, Ningyo dalam folklore Jepang sering digambarkan memiliki wajah manusia yang mengerikan, dengan tubuh ikan bersisik emas. Suara tangisan Ningyo konon terdengar sangat menyedihkan, seperti tangisan bayi yang kesakitan, dan mendengarnya dianggap sebagai pertanda buruk. Namun ada satu legenda menarik tentang Ningyo yang berbeda dari cerita-cerita menakutkan lainnya. Konon, siapapun yang memakan daging Ningyo akan mendapatkan umur yang sangat panjang, bahkan keabadian. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang Yao Bikuni, seorang biksu wanita yang secara tidak sengaja memakan daging Ningyo saat masih muda. Dia kemudian hidup selama 800 tahun, menyaksikan generasi demi generasi berlalu, sebelum akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di sebuah gua suci. Kisah ini mengajarkan bahwa umur panjang bukan selalu berkah, karena kesepian dan kehilangan adalah harga yang harus dibayar untuk keabadian. Ketika malam semakin larut, di jalan-jalan sepi antara desa, para pelancong yang terlambat pulang harus berhati-hati terhadap fenomena aneh yang disebut hitodama. Hitodama adalah bola-bola api kecil berwarna biru atau putih yang melayang-layang di udara. Dipercaya sebagai jiwa orang yang baru saja meninggal atau akan segera meninggal. Cahaya-cahaya ini bergerak dengan pola yang tidak menentu. Terkadang mengikuti seseorang, terkadang hanya melayang diam di satu tempat. Para penduduk desa tahu untuk tidak mengikuti atau mendekati hitodama, karena bisa membawa mereka tersesat atau bahkan ke alam kematian. Di dalam rumah-rumah yang gelap, anak-anak yang belum tidur sering mendengar suara-suara aneh dari loteng atau ruang penyimpanan. Orang tua mereka akan mengatakan bahwa itu mungkin suara dari Zashiki Warashi yang sedang bermain, atau mungkin makhluk lain yang lebih nakal. Mereka diajarkan untuk tidak takut berlebihan, tetapi juga untuk selalu menunjukkan rasa hormat. Karena dalam dunia spiritual Jepang, rasa hormat dan kesopanan adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Angin malam bertiup lembut melalui dedaunan, membawa aroma bunga sakura yang mekar di kejauhan. Suara jangkrik memenuhi udara dengan musik alam yang menenangkan, menciptakan simfoni malam yang sempurna untuk merenung. Di suatu tempat, seorang biksu tua terus bermeditasi,
mendengarkan bisikan-bisikan dunia yang tidak terlihat, memahami bahwa hidup dan mati, dunia nyata dan dunia roh, semuanya adalah bagian dari satu kesatuan yang sama. Dan sementara malam terus mengalir, cerita-cerita terus hidup, menunggu untuk diceritakan kepada mereka yang ingin mendengar. Malam semakin dalam, dan keheningan menyelimuti seluruh negeri dengan lembut. Di waktu seperti ini, ketika hampir semua orang telah terlelap dalam tidur, ada ritual khusus yang dilakukan oleh para onmyoji, praktisi spiritual yang menguasai ilmu kosmologi dan sihir Jepang kuno. Onmyoji adalah sosok yang sangat dihormati dalam masyarakat Jepang feodal, karena kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan dunia roh, meramal masa depan, dan melindungi orang dari pengaruh jahat. Mereka mempelajari Onmyodo, sebuah sistem kepercayaan yang menggabungkan filosofi Tao, astrologi, dan pemahaman tentang 5 elemen alam. Salah satu onmyoji paling terkenal dalam sejarah Jepang adalah Abe no Seimei, yang hidup pada periode Heian. Legenda mengatakan bahwa ibu Abe no Seimei adalah seekor kitsune, yang memberinya kekuatan supernatural luar biasa. Dia dikenal mampu mengendalikan shikigami, roh-roh pelayan yang dibuat dari kertas atau benda-benda lain melalui ritual khusus. Shikigami ini bisa diperintahkan untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari menjaga rumah, mengintai musuh, hingga melawan yokai jahat. Kemampuan untuk mengendalikan shikigami adalah salah satu keterampilan tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang onmyoji. Di tengah kegelapan malam, para onmyoji juga mempelajari konsep Kimon, atau gerbang setan. Kimon adalah arah timur laut, yang dalam kepercayaan Onmyodo dianggap sebagai arah paling tidak menguntungkan dan berbahaya. Dipercaya bahwa yokai dan roh jahat masuk ke dunia manusia melalui arah ini. Karena itu, dalam pembangunan kastil, kuil, atau rumah penting, selalu ada pertimbangan khusus untuk melindungi sisi timur laut. Kuil-kuil pelindung sering dibangun di arah ini, dan pohon-pohon tertentu ditanam sebagai penghalang spiritual. Bahkan tata letak kota Kyoto, ibu kota kuno Jepang, dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Onmyodo untuk melindungi kota dari energi negatif. Sementara para onmyoji bekerja untuk melindungi yang hidup, ada juga kepercayaan tentang jiwa-jiwa yang memilih untuk tetap tinggal di tempat kematian mereka. Salah satu fenomena yang paling menarik adalah Funayurei, atau hantu kapal. Funayurei adalah roh-roh pelaut yang meninggal di laut, seringkali dalam kecelakaan kapal atau tenggelam. Mereka muncul dari air di malam hari, dengan tubuh basah kuyup dan wajah pucat, meminta bantuan atau mencoba menarik kapal lain ke dasar laut bersama mereka. Para nelayan dan pelaut selalu membawa hishaku, gayung bambu tanpa dasar, sebagai perlindungan. Jika Funayurei meminta gayung untuk menimba air, mereka akan memberikan yang tanpa dasar, sehingga hantu tidak bisa menenggelamkan kapal mereka. Di daratan,
Ada juga tempat-tempat khusus yang dianggil memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Salah satunya adalah Jinja, atau kuil Shinto, yang didedikasikan untuk berbagai kami. Setiap Jinja memiliki torii, gerbang khas berwarna merah yang menandai batas antara dunia profan dan dunia suci. Ketika seseorang melewati torii, mereka memasuki ruang spiritual yang harus dihormati. Sebelum mendekati bangunan utama kuil, pengunjung harus melakukan ritual pemurnian di Temizuya, paviliun air suci. Mereka membilas tangan dan mulut dengan air yang dipercaya dapat membersihkan kotoran spiritual, mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan kami. Di dalam Jinja, sering terdapat shimenawa, tali jerami tebal yang dihiasi dengan kertas putih lipatan. Shimenawa digunakan untuk menandai objek atau area yang suci, tempat di mana kami beristirahat atau bersemayam. Pohon-pohon tua yang sangat besar, batu dengan bentuk unik, atau air terjun yang megah, seringkali diikat dengan shimenawa sebagai tanda penghormatan. Menyentuh atau melewati shimenawa tanpa izin dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak sopan, bahkan bisa membawa nasib buruk. Kepercayaan ini mengajarkan masyarakat untuk selalu menghormati batas-batas spiritual dan tidak sembarangan memasuki ruang suci. Ketika waktu tengah malam tiba, ada jam yang sangat spesifik yang ditakuti oleh masyarakat Jepang feodal. Mereka menyebutnya Ushi-no-koku, atau jam sapi, yang jatuh antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Ini adalah waktu ketika energi negatif mencapai puncaknya, dan ritual-ritual kutukan paling kuat bisa dilakukan. Konon, pada jam ini, orang yang memiliki dendam dapat pergi ke kuil dengan mengenakan kimono putih dan mahkota lilin, lalu memakukan boneka jerami yang mewakili musuh mereka ke pohon suci. Ritual ini disebut Ushi-no-koku Mairi, dan dipercaya bisa membawa penyakit atau kematian kepada orang yang dikutuk. Meskipun mengerikan, ritual ini mencerminkan kepercayaan mendalam tentang kekuatan pikiran dan emosi manusia dalam dunia spiritual. Namun tidak semua yang terjadi di tengah malam adalah menakutkan. Ada juga kepercayaan tentang Hotaru, atau kunang-kunang, yang dianggap sebagai jiwa para samurai yang gugur dalam pertempuran. Di musim panas, ketika kunang-kunang beterbangan di sepanjang sungai dan sawah, masyarakat melihatnya sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pejuang. Anak-anak diajarkan untuk tidak menangkap atau menyakiti kunang-kunang, karena mereka adalah jiwa yang suci. Cahaya lembut kunang-kunang yang berkelap-kelip di kegelapan menjadi simbol harapan dan keindahan, bahkan di tengah cerita-cerita yang gelap. Malam terus mengalir dengan tenang, membawa kedamaian kepada mereka yang tidur, dan misteri kepada mereka yang masih terjaga. Di suatu tempat di kejauhan, terdengar suara air sungai yang mengalir perlahan, membawa cerita-cerita dari masa lalu menuju masa depan. Dunia spiritual dan dunia manusia terus berdansa bersama, dalam harmoni yang telah berlangsung selama berabad-abad.
mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak hal di alam semesta ini daripada yang bisa kita pahami sepenuhnya. Fajar perlahan mulai menyingsing di cakrawala timur, membawa cahaya keemasan yang lembut mengusir kegelapan malam. Namun sebelum matahari sepenuhnya terbit, ada momen singkat di mana dua dunia bertemu sekali lagi. Para petani yang bangun pagi untuk menggarap sawah mereka sering melaporkan melihat sesuatu yang aneh di ladang mereka. Lingkaran-lingkaran misterius di tanaman padi, jejak kaki yang tidak biasa, atau cahaya-cahaya kecil yang menari-nari sebelum menghilang. Mereka percaya bahwa ini adalah tanda bahwa tanuki, anjing rakun supernatural, telah bermain di ladang mereka semalam. Tanuki adalah yokai yang sangat unik dalam folklore Jepang. Berbeda dengan kitsune yang elegan dan misterius, tanuki dikenal sebagai makhluk yang nakal, suka berpesta, dan seringkali ceroboh dalam tipuannya. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah wujud, sama seperti kitsune. Tetapi transformasi mereka seringkali tidak sempurna. Seorang tanuki yang menyamar sebagai manusia mungkin lupa mengubah ekornya, atau membuat kesalahan konyol yang membongkar penyamarannya. Yang paling khas dari tanuki adalah perut besar mereka yang bisa mengembang dan digunakan sebagai drum, menciptakan suara seperti guntur di malam hari. Masyarakat sering mendengar suara drum ini dari hutan, menandakan bahwa tanuki sedang mengadakan pesta mereka. Di desa-desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada kepercayaan tentang Yamabiko, roh gunung yang menciptakan gema. Ketika seseorang berteriak di lembah atau dekat tebing, dan suara mereka bergema kembali, itu bukanlah sekadar fenomena akustik biasa. Masyarakat Jepang feodal percaya bahwa Yamabiko mendengarkan dan mengulangi kata-kata mereka. Yamabiko digambarkan memiliki tubuh seperti anjing atau monyet kecil, dengan telinga yang sangat besar untuk menangkap setiap suara. Para pendaki gunung selalu berhati-hati dengan apa yang mereka ucapkan di pegunungan, karena kata-kata negatif atau kutukan yang diucapkan bisa diperkuat oleh Yamabiko dan kembali kepada mereka dengan kekuatan berlipat ganda. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, kehangatan mulai menyebar ke seluruh negeri. Di kuil-kuil Buddha yang tersebar di berbagai tempat, para biksu mulai melakukan ritual pagi mereka dengan memukul mokugyo, drum kayu berbentuk ikan. Mokugyo memiliki makna spiritual yang dalam. Bentuk ikan dipilih karena ikan dipercaya tidak pernah menutup mata, melambangkan kewaspadaan konstan yang harus dimiliki praktisi spiritual. Suara ketukan mokugyo yang berirama membantu biksu mempertahankan fokus selama meditasi dan pembacaan sutra, sambil juga dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat yang mungkin mengganggu praktik spiritual mereka. Di dalam kuil-kuil ini, terdapat juga patung-patung Jizo, bodhisattva pelindung anak-anak dan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Jizo digambarkan sebagai biksu muda dengan kepala botak, seringkali mengenakan topi merah dan selendang. Patung-patung Jizo dapat ditemukan di sepanjang jalan, di persimpangan, dan terutama di kuburan. Dipercaya bahwa Jizo melindungi jiwa anak-anak yang meninggal sebelum orang tua mereka,
membantu mereka menyeberangi Sungai Sanzu, sungai yang memisahkan dunia orang hidup dan orang mati. Orang tua yang kehilangan anak akan meninggalkan mainan, permen, dan pakaian kecil di kaki patung Jizo, berharap bahwa bodhisattva akan merawat anak mereka di dunia lain. Ada juga kepercayaan tentang Saino Kawara, dataran berbatu di tepi Sungai Sanzu. Di tempat inilah jiwa anak-anak yang meninggal harus menumpuk batu sebagai bentuk penebusan dosa, karena mereka telah mendahului orang tua mereka dalam kematian. Namun setiap kali mereka hampir selesai membangun menara batu, Oni, iblis dengan kulit merah dan tanduk, akan datang dan menghancurkan tumpukan batu tersebut. Disinilah Jizo turun tangan, menyembunyikan anak-anak dalam lengan jubahnya, dan melindungi mereka dari Oni. Cerita ini memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka, dengan keyakinan bahwa anak-anak mereka tidak sendirian di alam baka. Ketika siang menjelang, aktivitas di pasar desa mulai ramai. Para pedagang membuka lapak mereka, menjual segala macam barang dari sayuran segar hingga kain sutra. Namun ada satu barang yang selalu dicari oleh pembeli, yaitu ofuda, jimat kertas yang telah diberkati oleh biksu atau pendeta Shinto. Ofuda adalah lembaran kertas dengan tulisan kanji atau simbol-simbol suci yang digambar dengan tinta hitam atau merah. Setiap ofuda memiliki tujuan khusus. Ada yang untuk perlindungan rumah, ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk keberuntungan dalam bisnis, dan ada pula yang khusus untuk mengusir yokai tertentu. Ofuda biasanya ditempelkan di atas pintu masuk rumah, di tempat tidur, atau dibawa dalam kantong sebagai perlindungan pribadi. Di sudut pasar, seorang pencerita keliling mulai berkumpul dengan penonton. Dia menceritakan kisah tentang Bakeneko, kucing supernatural yang telah hidup sangat lama dan mendapatkan kekuatan magis. Bakeneko dapat berbicara bahasa manusia, berjalan dengan dua kaki, bahkan mengambil wujud manusia untuk menipu orang. Salah satu tanda bahwa kucing rumah biasa telah menjadi Bakeneko adalah jika ekornya bercabang menjadi dua, membentuk seperti huruf Y. Ada cerita mengerikan tentang Bakeneko yang memakan pemiliknya dan kemudian mengambil wujud orang tersebut. Hidup di rumah mereka tanpa ada yang menyadari penipuan tersebut. Karena itu, beberapa keluarga memilih untuk memotong ekor kucing mereka saat masih kecil, mencegah mereka berkembang menjadi Bakeneko. Sore mulai menjelang, dan langit berubah menjadi kanvas warna jingga dan ungu yang indah. Anak-anak bermain di halaman, tertawa riang tanpa beban. Para orang tua memandang mereka dengan senyum, sambil dalam hati berdoa agar anak-anak mereka selalu dilindungi dari bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena dalam dunia Jepang feodal, perlindungan bukan hanya soal pedang dan kastil, tetapi juga tentang jimat, doa, dan penghormatan kepada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan sementara hari perlahan berakhir, cerita-cerita terus mengalir, membawa kebijaksanaan dari masa lalu ke generasi yang akan datang.
Malam kembali menyelimuti negeri dengan kegelapannya yang lembut, membawa ketenangan setelah hari yang panjang. Di rumah-rumah tradisional, keluarga berkumpul di sekitar Irori, perapian yang terletak di tengah ruangan. Api yang berkobar pelan memberikan kehangatan, sementara asap naik perlahan ke atap rumah yang tinggi. Di momen-momen seperti ini, para kakek dan nenek mulai bercerita kepada cucu-cucu mereka tentang keberadaan Hitotsume Kozo, yokai kecil yang hanya memiliki satu mata besar di tengah wajahnya. Hitotsume Kozo bukanlah yokai yang berbahaya, meskipun penampilannya cukup menakutkan. Mereka adalah roh anak-anak dengan tinggi sekitar 1 meter, mengenakan kimono sederhana, dan kepala botak seperti biksu muda. Yang membuat mereka unik adalah mata tunggal mereka yang sangat besar, yang konon bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Hitotsume Kozo sering muncul di malam hari, mengintip melalui jendela atau pintu yang terbuka, seolah-olah mereka sedang menghitung sesuatu. Masyarakat percaya bahwa mereka sebenarnya adalah utusan para dewa yang menghitung jumlah orang di rumah untuk catatan spiritual. Karena itu, tidak sopan untuk mengusir atau menakut-nakuti Hitotsume Kozo, karena bisa membawa nasib buruk. Di desa-desa pesisir yang menghadap ke laut luas, nelayan tua sering menceritakan tentang Umibozu, raksasa laut yang muncul di tengah badai. Umibozu digambarkan sebagai sosok hitam raksasa yang muncul dari kedalaman laut, dengan kepala botak seperti biksu dan mata yang bersinar dalam gelap. Ketika Umibozu muncul, dia akan bertanya kepada para pelaut, "Apakah kau punya gayung?" Jika pelaut menjawab ya dan memberikan gayung, Umibozu akan menggunakannya untuk menenggelamkan kapal. Tetapi jika pelaut cukup bijak untuk menjawab tidak, atau memberikan gayung tanpa dasar, Umibozu akan menghilang kembali ke dalam laut tanpa berbuat apa-apa. Cerita ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi yang tidak terduga. Sementara cerita-cerita tentang laut terus mengalir, di daratan ada kepercayaan tentang tempat-tempat khusus yang disebut Reichi, atau tanah spiritual. Reichi adalah lokasi di mana energi spiritual dari bumi berkumpul dengan sangat kuat, menciptakan tempat yang memiliki kekuatan penyembuhan, pencerahan, atau terkadang bahaya. Gunung Fuji adalah salah satu Reichi paling suci di Jepang. Dianggap sebagai tempat tinggal para kami dan tempat di mana dunia manusia bertemu dengan dunia spiritual. Para peziarah akan mendaki gunung ini sebagai bentuk praktik spiritual, mencari pencerahan dan pemurnian jiwa. Setiap langkah yang diambil di lereng Gunung Fuji dipercaya membawa mereka lebih dekat kepada yang ilahi. Namun tidak semua Reichi adalah tempat yang positif. Ada juga lokasi yang dikenal sebagai Jubakuchi, atau tanah terkutuk, tempat di mana tragedi atau kematian massal pernah terjadi. Di tempat-tempat ini, energi negatif tertinggal begitu kuat sehingga menciptakan lingkaran kemalangan bagi siapapun yang datang. Rumah yang dibangun di Jubakuchi sering mengalami kejadian aneh, seperti suara-suara tanpa sumber, penampakan bayangan, atau perasaan dingin yang tiba-tiba.
Keluarga yang tinggal di sana mungkin mengalami penyakit yang tidak dapat dijelaskan, kemalangan beruntun, atau bahkan kematian. Karena itu, sebelum membangun rumah atau membeli tanah, orang-orang selalu berkonsultasi dengan onmyoji atau pendeta untuk memastikan tanah tersebut aman dari energi negatif. Di dalam rumah yang damai, ada ritual malam yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Mereka akan menyalakan andon, lentera kertas tradisional yang memberikan cahaya lembut dan hangat. Andon bukan hanya sumber penerangan, tetapi juga simbol perlindungan. Cahayanya dipercaya dapat mengusir roh-roh kecil yang suka mengganggu, sambil memberikan rasa aman bagi penghuni rumah. Namun ada kepercayaan bahwa jika andon tiba-tiba padam tanpa sebab, atau apinya berkedip-kedip dengan cara yang aneh, itu pertanda bahwa ada kehadiran supernatural di dalam rumah. Dalam situasi seperti ini, penghuni rumah akan diam-diam membaca doa, memohon perlindungan dari leluhur mereka. Malam semakin larut, dan para lansia mulai menceritakan tentang Rokurokubi, yokai dengan kemampuan yang sangat aneh. Rokurokubi terlihat seperti manusia biasa di siang hari, seringkali sebagai wanita cantik yang ramah. Namun ketika malam tiba dan mereka tertidur, leher mereka akan memanjang hingga beberapa meter, mencari makanan atau menakut-nakuti orang di sekitar. Kepala mereka bisa melayang-layang di udara, memasuki rumah-rumah melalui jendela atau celah-celah kecil, untuk meminum minyak dari lampu atau bahkan menghisap energi kehidupan dari orang yang tidur. Yang paling mengerikan adalah bahwa Rokurokubi seringkali tidak menyadari sifat sejati mereka. Hidup sebagai manusia normal tanpa ingatan tentang aktivitas malam mereka. Ada juga cerita tentang Futakuchi Onna, atau wanita bermulut dua. Dari luar, Futakuchi Onna tampak seperti wanita biasa yang anggun dan cantik. Namun di belakang kepalanya, tersembunyi di bawah rambut panjang yang tebal, terdapat mulut kedua yang besar dengan gigi tajam. Mulut ini memiliki kehendak sendiri, sering berbicara dengan kasar dan menuntut untuk diberi makan terus-menerus. Legenda mengatakan bahwa Futakuchi Onna tercipta ketika seorang suami yang pelit menolak memberi makan istrinya dengan cukup. Sebagai hukuman, tengkorak di belakang kepalanya menjadi hidup, menciptakan mulut kedua yang rakus dan tidak pernah puas. Cerita ini menjadi peringatan tentang pentingnya berbagi dan tidak kikir terhadap keluarga. Angin malam bertiup lembut melalui cabang-cabang pohon pinus, menciptakan suara seperti bisikan halus. Di kejauhan, seekor burung hantu mengeluarkan suara panggilannya yang dalam, menambah suasana mistis malam ini. Keluarga-keluarga mulai bersiap untuk tidur, menutup pintu dan jendela dengan hati-hati, memastikan bahwa omamori mereka tergantung dengan benar di tempatnya. Dan sementara dunia fisik perlahan tenggelam dalam keheningan, dunia spiritual tetap terjaga, terus berjalan dalam ritme mereka sendiri, selamanya terikat dengan kehidupan manusia dalam tarian yang tak terputus. Larut malam telah tiba, dan sebagian besar dunia telah terlelap dalam mimpi yang damai.
Namun di beberapa rumah, masih ada cahaya redup yang bersinar dari jendela-jendela kecil. Di dalam ruangan-ruangan ini, para ibu duduk dengan tenang, menjahit atau memperbaiki pakaian keluarga mereka sambil sesekali melirik ke arah tempat tidur anak-anak mereka. Mereka ingat cerita yang diturunkan dari ibu mereka tentang Ubume, roh wanita yang meninggal saat melahirkan. Ubume adalah salah satu yirei yang paling menyedihkan dalam folklore Jepang. Mereka muncul sebagai wanita dengan kimono yang direndam darah, menggendong bayi dalam pelukan mereka. Ubume berkeliaran di malam hari, mencari orang yang bersedia merawat bayinya. Dalam beberapa cerita, Ubume akan menghampiri orang yang lewat dan meminta mereka untuk menggendong bayinya sebentar. Bayi itu akan terasa semakin berat dengan setiap langkah, hingga hampir tidak tertahankan. Tetapi jika orang tersebut bertahan dan tidak menjatuhkan bayi, Ubume akan berterima kasih dan memberikan berkah atau hadiah sebagai tanda syukur. Cerita ini mengajarkan tentang kekuatan cinta seorang ibu yang melampaui bahkan batas kematian, dan pentingnya belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Di jalan-jalan yang sepi di antara desa, ada kepercayaan tentang keberadaan Nurikabe, dinding tak terlihat yang tiba-tiba muncul menghalangi jalan para pelancong. Nurikabe tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Seseorang yang berjalan di malam hari tiba-tiba akan menemukan diri mereka tidak bisa maju, seolah-olah ada dinding solid yang menghalangi, meskipun tidak ada yang terlihat di depan mereka. Mereka bisa berjalan ke kiri atau ke kanan, tetapi Nurikabe akan terus memanjang, menjebak mereka di tempat yang sama. Cara untuk melewati Nurikabe adalah dengan mengetuk bagian bawah dinding tak terlihat itu dengan tongkat, dan Nurikabe akan menghilang dengan suara tertawa halus. Yokai ini dianggap lebih nakal daripada berbahaya, hanya ingin bermain-main dengan manusia. Ketika tengah malam semakin dalam, ada fenomena alam yang dipercaya membawa pesan dari dunia roh. Kitsunebi, atau api rubah, adalah cahaya-cahaya misterius yang muncul berkelompok di malam hari, biasanya di rawa-rawa atau hutan. Berbeda dengan Hitodama yang berwarna biru atau putih, Kitsunebi berwarna jingga kemerahan dan bergerak dalam formasi yang terorganisir, seperti prosesi lentera. Dipercaya bahwa cahaya-cahaya ini adalah api yang dibawa oleh kitsune dalam perjalanan mereka, atau api yang dikeluarkan dari ekor mereka sebagai bagian dari kekuatan supernatural mereka. Melihat kitsunebi dianggap sebagai pertanda, bisa baik atau buruk tergantung pada konteksnya. Jika api bergerak menuju desa, itu mungkin pertanda pernikahan kitsune yang akan membawa keberuntungan. Tetapi jika api berputar-putar di satu tempat, itu bisa menjadi jebakan untuk menyesatkan pelancong. Di dalam kuil-kuil kuno yang tersembunyi di kedalaman hutan, terdapat patung-patung Komainu, singa pelindung yang berpasangan. Komainu biasanya ditempatkan di kedua sisi pintu masuk kuil, satu dengan mulut terbuka dan satu dengan mulut tertutup. Yang dengan mulut terbuka sedang mengucapkan huruf "ah", sementara yang dengan mulut tertutup mengucapkan "un".
Bersama-sama, mereka mewakili awal dan akhir dari segala sesuatu. Simbol dari siklus kehidupan dan kematian yang abadi. Komainu tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi dipercaya sebagai penjaga spiritual yang mengusir roh jahat dan melindungi kesucian kuil. Beberapa komainu sangat tua, telah berdiri di tempatnya selama berabad-abad, dan dipercaya telah mengembangkan kesadaran sendiri, menjadi lebih dari sekadar patung batu. Malam terus berlanjut dengan iramanya yang lambat dan menenangkan. Di sawah-sawah yang luas, para petani kadang melaporkan melihat Shiranui, api misterius yang muncul di atas permukaan air atau tanah basah. Shiranui berbeda dengan fenomena cahaya lainnya. Mereka muncul dalam jumlah banyak, ratusan atau bahkan ribuan titik cahaya kecil yang berkilauan seperti bintang jatuh ke bumi. Cahaya-cahaya ini bergerak perlahan, kadang menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Masyarakat percaya bahwa Shiranui adalah manifestasi dari energi spiritual yang terkumpul di tempat-tempat tertentu, terutama di area di mana banyak orang telah meninggal atau di mana ritual-ritual penting pernah dilakukan. Melihat Shiranui tidak selalu dianggap sebagai hal yang menakutkan, tetapi lebih sebagai pengingat akan kehadiran dunia lain yang selalu ada di sekitar kita. Di rumah-rumah tua yang telah berdiri selama generasi, ada kepercayaan tentang Zashiki Warashi yang telah kita kenal. Tetapi ada juga keberadaan yang lebih misterius bernama Makuraga Eshi, atau pembalik bantal. Makuraga Eshi adalah roh nakal yang suka mengganggu orang yang sedang tidur dengan membalik bantal mereka, atau bahkan membalik seluruh tubuh mereka sehingga kepala dan kaki bertukar posisi. Ketika seseorang bangun di pagi hari dan menemukan diri mereka tidur dengan posisi yang sangat aneh, atau bantal mereka ada di ujung lain tempat tidur, mereka akan tahu bahwa Makuraga Eshi telah mengunjungi mereka semalam. Meskipun mengganggu, Makuraga Eshi tidak dianggap berbahaya, hanya suka bercanda dengan manusia. Bahkan ada yang percaya bahwa kunjungan Makuraga Eshi adalah pertanda keberuntungan, karena berarti rumah tersebut cukup menarik bagi roh untuk datang bermain. Saat jam-jam terakhir malam mulai berlalu, ada ritual yang dilakukan oleh para penjaga malam di desa. Mereka akan berjalan berkeliling dengan membawa hyoshi, dua bilah kayu yang dipukul bersamaan untuk menghasilkan suara keras dan tajam. Suara hyoshi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk membangunkan kesadaran penduduk akan bahaya kebakaran, karena rumah-rumah kayu sangat mudah terbakar. Tetapi tujuan kedua yang lebih spiritual adalah untuk mengusir roh-roh jahat yang berkeliaran di malam hari. Dipercaya bahwa suara keras dan tiba-tiba dari hyoshi dapat mengejutkan dan mengusir yokai, menjaga desa tetap aman hingga fajar tiba. Suara ketukan kayu ini menjadi musik malam yang familiar, memberikan rasa aman kepada mereka yang mendengarnya dari dalam rumah yang hangat. Dan sementara penjaga malam terus melakukan putaran mereka, langit perlahan mulai berubah warna dari hitam pekat menjadi biru gelap. Bintang-bintang mulai memudar satu persatu, seolah-olah kembali ke tempat persembunyian mereka. Dunia bersiap untuk transformasi dari malam ke siang, dari dunia roh ke dunia manusia.
Dan dalam transisi yang lembut ini, kedua dunia berbagi momen singkat kebersamaan. Sebelum masing-masing kembali ke tempatnya hingga siklus dimulai lagi. Fajar mulai menyingsing dengan lembut, membawa cahaya keemasan yang mengusir bayangan malam. Di perbukitan yang jauh, kabut pagi turun seperti selimut tipis, menutupi lembah dan hutan dengan keindahan yang mistis. Para biksu di kuil-kuil gunung mulai membunyikan bonj, lonceng kuil besar yang terbuat dari perunggu. Suara bonj bergema jauh melewati lembah, menciptakan getaran yang dalam dan menenangkan. Dipercaya bahwa setiap ketukan lonceng ini tidak hanya menandai waktu, tetapi juga membersihkan jiwa dari 108 keinginan duniawi yang menyebabkan penderitaan manusia. Suara lonceng membawa kedamaian kepada yang hidup, sekaligus menghibur jiwa-jiwa yang telah meninggal, membantu mereka menemukan jalan menuju pencerahan. Di sepanjang jalan setapak yang menuju ke kuil, terdapat deretan stone lanterns atau teer batu yang telah berdiri selama berabad-abad. Teer ini bukan sekadar penerangan bagi para peziarah. Setiap lentera dipercaya sebagai tempat peristirahatan sementara bagi roh-roh yang melakukan perjalanan spiritual. Pada malam-malam tertentu, terutama saat festival Obon, lentera-lentera ini akan dinyalakan untuk membimbing arwah leluhur kembali ke rumah keluarga mereka. Cahaya dari TR menciptakan jalur spiritual yang menghubungkan dunia orang hidup dengan dunia orang mati, memungkinkan reuni singkat antara keluarga yang telah terpisah oleh kematian. Tradisi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara yang hidup dan yang telah pergi dalam kepercayaan Jepang. Saat matahari naik lebih tinggi, embun pagi mulai menguap dari dedaunan, menciptakan kabut tipis yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di hutan bambu yang lebat, ada kepercayaan tentang keberadaan Yamauba, atau wanita tua gunung. Yamauba digambarkan sebagai wanita tua dengan rambut putih yang kusut, mulut yang melebar hingga ke telinga, dan kadang memiliki mulut tambahan di bagian atas kepalanya. Meskipun penampilannya mengerikan, Yamauba sebenarnya memiliki sifat yang kompleks. Dalam beberapa cerita, dia adalah ibu yang penyayang, melindungi anak-anaknya dengan garang. Dalam cerita lain, dia adalah penyihir kuat yang hidup di gunung, membantu pelancong yang tersesat atau mengajari mereka kebijaksanaan kuno. Namun ada juga kisah di mana Yamauba adalah predator yang berbahaya, memangsa orang yang memasuki wilayahnya. Di desa-desa yang dikelilingi persawahan, petani mulai bekerja dengan ritme yang telah dilakukan selama berabad-abad. Mereka sangat menghormati inaho, atau batang padi, karena dipercaya bahwa setiap bulir padi mengandung roh padi yang disebut Tea no Kami. Tea no Kami adalah dewa padi yang turun dari gunung setiap musim semi untuk membantu panen, dan kembali ke gunung setiap musim gugur setelah panen selesai. Sebelum menanam padi, para petani akan melakukan ritual untuk menyambut kedatangan Tea no Kami, memohon berkah untuk panen yang berlimpah. Setelah panen, mereka akan mengadakan festival untuk berterima kasih dan mengantar Tea no Kami kembali ke gunung.
Hubungan spiritual ini dengan tanaman mereka membuat para petani sangat berhati-hati dan penuh rasa syukur dalam setiap tahap bercocok tanam. Ketika siang menjelang, panas matahari mulai terasa di kulit. Di jalan-jalan yang dilalui para pedagang keliling, ada kepercayaan tentang keberadaan Beto-Betosan, yokai yang mengikuti orang dari belakang. Beto-Betosan tidak terlihat, tetapi kehadirannya dapat didengar melalui suara langkah kaki yang mengikuti seseorang yang berjalan sendirian di malam hari. Beto-Betosan, Beto-Betosan. Suara itu berbunyi seperti sandal kayu yang membentur tanah. Yang menarik adalah Beto-Betosan tidak berbahaya sama sekali. Dia hanya ingin lewat, tetapi terlalu sopan untuk mendahului orang yang ada di depannya. Jika seseorang mendengar suara ini, mereka hanya perlu menepi ke samping jalan sambil berkata, "Setelah Anda, Beto-Betosan." Dan suara langkah kaki itu akan melewati mereka dan menghilang ke kejauhan. Cerita ini mengajarkan tentang kesopanan, bahkan dalam berinteraksi dengan yang tidak terlihat. Di dalam rumah-rumah yang teduh, anak-anak bermain dengan mainan tradisional mereka. Namun orang tua mereka selalu mengingatkan untuk memperlakukan mainan dengan baik, karena kepercayaan tentang suku Mogami yang telah kita ketahui sebelumnya. Ada cerita khusus tentang Kasaobake, payung kertas tua yang telah menjadi yokai. Berbeda dengan Karakasa Kozo, Kasaobake lebih besar dan lebih menakutkan, dengan mata besar yang melotot dan lidah panjang yang menjulur. Kasaobake muncul karena payung yang telah rusak dibuang dengan tidak hormat, membuat roh di dalamnya marah dan berubah menjadi yokai yang suka menakut-nakuti orang. Untuk menghindari ini, masyarakat Jepang memiliki tradisi Hari Kui, ritual untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan terakhir kepada benda-benda yang telah rusak sebelum membuangnya. Sore mulai tiba dengan angin yang sejuk, membawa aroma bunga musiman yang mekar di taman-taman kuil. Di tepi sungai yang mengalir tenang, ada kepercayaan tentang Kawa Akago, bayi sungai yang menangis. Kawa Akago terdengar seperti tangisan bayi yang sangat menyedihkan, berasal dari tengah sungai atau di tepi air. Jika seseorang mendekati sumber suara dengan niat untuk membantu, mereka akan melihat sesuatu yang mirip dengan bayi yang terapung di air. Namun jika mereka mencoba mengambilnya, bayi itu akan menjadi semakin berat, menarik orang tersebut ke dalam air. Kawa Akago sebenarnya adalah roh anak kecil yang tenggelam di sungai, mencari teman atau pengganti untuk menemani mereka di kedalaman air. Cerita ini menjadi peringatan bagi orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak mereka di dekat air. Ketika langit mulai berubah menjadi warna jingga dan merah muda, burung-burung kembali ke sarangnya dengan kicauan yang merdu. Para penduduk desa berkumpul di rumah mereka, menyiapkan makan malam sambil berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu. Mereka tahu bahwa segera malam akan tiba lagi, membawa siklus berikutnya dari tarian antara cahaya dan kegelapan, antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dan dalam siklus yang tak pernah berakhir ini, mereka menemukan kenyamanan, mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar,
Sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka, dan akan terus berlanjut hingga generasi yang akan datang. Malam kembali menyelimuti negeri dengan kelembutannya yang familiar, membawa ketenangan setelah hari yang penuh aktivitas. Bulan sabit tipis muncul di langit, seperti senyuman halus yang menerangi kegelapan dengan cahaya perak yang lembut. Di rumah-rumah tradisional, keluarga mulai mempersiapkan diri untuk beristirahat. Tetapi sebelumnya mereka melakukan ritual kecil yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka menyalakan sengko, dupa yang aromanya menenangkan, dan menempatkannya di altar keluarga yang disebut Butsudan. Butsudan adalah kabinet kayu kecil yang ditempatkan di ruang utama rumah, berisi tablet ihai yang menuliskan nama-nama leluhur yang telah meninggal. Setiap hari, keluarga akan mempersembahkan makanan kecil, air segar, dan doa kepada arwah leluhur mereka. Dipercaya bahwa leluhur terus mengawasi keturunan mereka dari dunia lain, memberikan bimbingan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Jika keluarga mengalami kemalangan atau kesulitan, mereka akan menghabiskan waktu lebih lama di depan Butsudan, memohon bantuan dan berkah dari leluhur mereka. Hubungan antara yang hidup dan yang mati ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi merupakan ikatan keluarga yang tetap kuat melampaui kematian. Di luar rumah, malam membawa kehadiran makhluk-makhluk yang hanya aktif setelah matahari terbenam. Salah satunya adalah Akaname, atau penjilat kotoran. Akaname adalah yokai kecil dengan kulit merah atau hijau, lidah yang sangat panjang dan lengket, dan rambut kusut yang menutupi sebagian wajahnya. Mereka muncul di kamar mandi yang kotor, dapur yang tidak terawat, atau tempat-tempat lain yang tidak dibersihkan dengan baik. Akaname akan menjilati kotoran dan jamur yang menumpuk dengan lidah panjang mereka, meninggalkan jejak lendir lengket di mana-mana. Meskipun terdengar menjijikkan, Akaname sebenarnya tidak berbahaya. Kehadiran mereka lebih sebagai peringatan kepada penghuni rumah untuk menjaga kebersihan. Cerita ini mengajarkan anak-anak pentingnya kebersihan dan tanggung jawab dalam merawat rumah mereka. Saat malam semakin larut, di jalan-jalan yang gelap dan sepi, ada fenomena yang ditakuti oleh para pelancong malam. Mereka menyebutnya Nopperap, atau wajah tanpa fitur. Nopperap muncul sebagai orang biasa, seringkali seseorang yang dikenal oleh korbannya. Mereka akan berjalan mendekat dan memulai percakapan yang ramah, membuat korban merasa nyaman. Namun pada saat yang tepat, biasanya ketika korban sudah lengah, Nopperap akan menghapus wajahnya sendiri, mengungkapkan permukaan kulit yang halus tanpa mata atau mulut. Penampilan ini cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya lari ketakutan. Nopperap tidak menyakiti korbannya secara fisik, tetapi syok dan ketakutan yang ditimbulkan bisa bertahan lama dalam ingatan. Di desa-desa nelayan yang menghadap ke laut, ada ritual khusus yang dilakukan untuk menghormati Rijin, dewa naga laut. Rijin dipercaya hidup di istana megah yang terletak di dasar laut,
yang disebut RYGJ. Istana ini digambarkan terbuat dari kristal merah dan putih, dengan pintu gerbang yang dijaga oleh kura-kura raksasa dan ikan-ikan supernatural. Rijin memiliki kendali atas pasang surut laut, menggunakan permata ajaib yang dapat mengendalikan air. Para nelayan akan membuat persembahan kepada Rijin sebelum berlayar, memohon laut yang tenang dan hasil tangkapan yang melimpah. Konon, mereka yang beruntung mendapat berkah Rijin akan menemukan jalan mereka ke RYGJ, di mana waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Satu hari di istana naga bisa sama dengan bertahun-tahun di dunia manusia. Ada kisah terkenal tentang Urashimatar, seorang nelayan yang menyelamatkan seekor kura-kura dan diundang ke RYGJ sebagai hadiah. Dia menghabiskan apa yang dia pikir beberapa hari di istana, menikmati keramahan putri naga dan keajaiban dunia bawah laut. Namun ketika dia kembali ke desanya, dia menemukan bahwa 300 tahun telah berlalu. Semua orang yang dia kenal telah meninggal, dan desanya telah berubah sepenuhnya. Kisah ini mengajarkan tentang konsep waktu yang relatif dalam dunia spiritual, dan peringatan untuk tidak terlalu lama tinggal di dunia yang bukan milik kita. Ketika tengah malam tiba, ada kepercayaan tentang keberadaan Gashadokuro, tengkorak raksasa yang terbuat dari tulang-tulang orang yang mati kelaparan atau dalam perang tanpa pemakaman yang layak. Gashadokuro adalah yokai yang sangat besar. Tingginya bisa mencapai 15 kali tinggi manusia normal. Mereka berkeliaran di malam hari, mencari korban untuk dimakan. Yang paling mengerikan adalah mereka hampir tidak terlihat dan bergerak tanpa suara, meskipun ukuran mereka yang raksasa. Satu-satunya peringatan akan kedatangan Gashadokuro adalah suara dering di telinga yang terdengar seperti gachi-gachi, suara gigi mereka yang bergemeretak. Gashadokuro tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa, dan akan terus ada hingga kebencian dan kelaparan yang menciptakan mereka telah sirna sepenuhnya. Cerita ini menjadi pengingat tentang pentingnya menghormati orang mati dan memberikan pemakaman yang layak. Di kuil-kuil yang sunyi, para biksu melanjutkan meditasi mereka dalam keheningan yang dalam. Mereka memahami bahwa malam adalah waktu ketika batas antara berbagai alam menjadi lebih tipis, memungkinkan praktik spiritual mereka menjadi lebih kuat. Ada teknik meditasi khusus yang disebut zazen, di mana biksu duduk dalam posisi lotus dan mengosongkan pikiran mereka, membiarkan kesadaran mereka menyatu dengan alam semesta. Dalam keadaan meditasi yang sangat dalam, dipercaya bahwa praktisi dapat melihat melampaui dunia fisik, mengalami kenyataan spiritual secara langsung, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Angin malam bergerak dengan lembut melalui cabang-cabang pohon pinus, membawa aroma hutan dan tanah yang basah. Suara jangkrik menciptakan simfoni alam yang menenangkan, mengingatkan semua makhluk hidup bahwa malam adalah waktu untuk beristirahat. Di suatu tempat di kejauhan, seekor burung hantu mengeluarkan panggilannya yang dalam. Suara yang dipercaya membawa pesan dari dunia roh. Dan sementara dunia manusia perlahan tenggelam dalam tidur yang damai,
Dunia spiritual terus bergerak dalam ritme mereka sendiri, menjaga keseimbangan alam semesta, melindungi yang baik dan membimbing yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Malam semakin dalam, dan keheningan menyelimuti seluruh negeri dengan pelukan yang lembut. Di langit yang gelap, bintang-bintang bersinar dengan terang, seperti permata yang ditaburkan di atas kain beludru hitam. Masyarakat Jepang feodal memandang bintang-bintang ini bukan hanya sebagai benda langit, tetapi sebagai manifestasi dari takdir dan nasib manusia. Mereka percaya pada konsep Hoshi no Meguri, atau perputaran bintang, yang menentukan keberuntungan seseorang sepanjang hidup mereka. Para onmyoji akan mempelajari posisi bintang untuk meramal masa depan, menentukan hari baik untuk pernikahan, membangun rumah, atau memulai perjalanan penting. Ada kepercayaan khusus tentang Tanabata, festival bintang yang merayakan kisah cinta tragis antara Orihime, putri penenun, dan Hikoboshi, penggembala sapi. Kedua kekasih ini dipisahkan oleh Sungai Langit, atau Bima Sakti, dan hanya diizinkan bertemu satu kali dalam setahun pada malam tanggal 7 bulan ke-7. Pada malam itu, dipercaya bahwa sekumpulan burung magpie akan membentuk jembatan melintasi Bima Sakti, memungkinkan kedua kekasih untuk bertemu. Masyarakat akan menuliskan harapan dan doa mereka pada tanzaku, kertas berwarna-warni, dan menggantungnya di cabang bambu, berharap bintang-bintang akan mengabulkan permohonan mereka. Kisah ini mengajarkan tentang kesetiaan, kesabaran, dan kekuatan cinta yang dapat melampaui bahkan pemisahan kosmik. Di jalan-jalan yang gelap di antara desa, ada yokai yang sangat aneh bernama Wanit, atau roda menyala. Wanit muncul sebagai roda kereta yang terbakar dengan wajah manusia menderita di pusatnya. Biasanya wajah seorang biksu jahat atau orang yang telah melakukan dosa besar semasa hidupnya. Roda ini berputar dengan kecepatan tinggi di jalan-jalan malam, mengejar orang yang melewati area tertentu, terutama di dekat kuil atau kuburan. Jika Wanit menangkap seseorang, dipercaya bahwa jiwa orang tersebut akan diseret ke Jigoku, atau neraka Buddha. Suara berderit keras dari roda yang berputar dan teriakan wajah yang menderita menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya untuk segera mencari perlindungan. Cerita Wanit menjadi pengingat tentang konsekuensi dari perbuatan buruk dan pentingnya hidup dengan kebajikan. Ketika malam berlanjut, di rumah-rumah yang sunyi, ada kepercayaan tentang keberadaan Ungaiki, cermin yang telah menjadi yokai. Dalam tradisi Jepang, cermin memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Mereka tidak hanya memantulkan penampilan fisik, tetapi juga dipercaya dapat menangkap dan menyimpan jiwa atau energi dari orang yang sering bercermin di depannya. Ungaiki terbentuk ketika cermin tua yang telah menyimpan banyak emosi dan kenangan mulai mengembangkan kesadaran sendiri. Cermin-cermin ini bisa menunjukkan refleksi yang aneh, seperti wajah yang tidak seharusnya ada, bayangan yang bergerak sendiri, atau bahkan pemandangan dari masa lalu atau masa depan. Karena itu, cermin tua harus diperlakukan dengan hormat,
dan jika harus dibuang, harus dilakukan dengan ritual khusus untuk melepaskan roh yang terikat di dalamnya. Di hutan-hutan yang lebat dan gelap, jauh dari pemukiman manusia, terdapat keberadaan yang sangat misterius bernama Mujina. Mujina adalah yokai yang dapat berubah wujud, mirip dengan tanuki dan kitsune, tetapi dengan sifat yang berbeda. Mereka sering muncul sebagai musang atau luwak, tetapi kemampuan transformasi mereka sangat sempurna. Yang membuat Mujina unik adalah mereka sering mengambil wujud noprap, wajah tanpa fitur, untuk menakut-nakuti orang. Ada cerita terkenal tentang seorang samurai yang bertemu dengan wanita menangis di jalan malam. Ketika dia mencoba menghiburnya dan wanita itu berbalik, wajahnya kosong tanpa fitur apapun. Samurai itu lari ketakutan dan bertemu dengan penjual soba yang mencoba menenangkannya. Tetapi ketika penjual soba itu menghapus wajahnya sendiri, ternyata dia juga adalah Mujina. Cerita ini menunjukkan bahwa terkadang ketakutan terbesar kita adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa mempercayai apa yang kita lihat. Saat jam-jam terakhir malam mulai berlalu, ada ritual yang dilakukan oleh para ibu untuk melindungi bayi mereka. Mereka akan menjahit omamori kecil khusus yang berisi potongan rambut bayi, kuku kecil, dan doa-doa pelindung yang ditulis di atas kertas tipis. Jimat ini kemudian dijahit ke dalam pakaian bayi atau digantung di atas tempat tidur mereka. Dipercaya bahwa bayi sangat rentan terhadap pengaruh roh jahat karena jiwa mereka masih sangat muda dan belum sepenuhnya terikat pada tubuh fisik mereka. Ada yokai khusus yang menargetkan bayi, seperti Ubume yang telah kita ketahui, atau bahkan roh-roh yang cemburu terhadap kehidupan baru. Karena itu, perlindungan spiritual untuk bayi adalah prioritas utama dalam setiap keluarga. Di kuil-kuil gunung, para biksu yang melakukan latihan spiritual ekstrim yang disebut shugi, mulai memasuki fase meditasi terdalam mereka. Beberapa biksu bahkan melakukan praktik yang disebut Sokushin Butsu, atau mumifikasi diri, sebuah proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Mereka secara bertahap mengurangi asupan makanan, hanya makan kacang-kacangan dan biji-bijian, kemudian hanya akar dan kulit kayu, sambil meminum teh yang dibuat dari pohon urushi yang beracun. Tujuannya adalah untuk mengeringkan tubuh dari dalam, mempersiapkan diri untuk transformasi spiritual tertinggi. Pada tahap akhir, biksu akan memasuki ruangan bawah tanah dan dimakamkan hidup-hidup, dengan hanya tabung bambu kecil untuk bernapas dan lonceng untuk ditabuh setiap hari sebagai tanda mereka masih hidup. Ketika lonceng berhenti berbunyi, tabung akan dilepas dan makam disegel selama 3 tahun. Jika setelah dibuka tubuh mereka tidak membusuk, mereka dianggap telah mencapai pencerahan tertinggi dan menjadi Buddha hidup. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda awal fajar, dengan garis tipis cahaya yang muncul di ufuk timur. Burung-burung mulai berkicau dengan lembut, menyambut hari baru yang akan segera tiba. Para penduduk desa yang telah tidur nyenyak sepanjang malam perlahan mulai terbangun, bersiap untuk memulai rutinitas harian mereka sekali lagi. Dan sementara dunia fisik mulai bangun, dunia spiritual perlahan menarik diri, kembali ke tempat-tempat tersembunyi mereka, menunggu malam berikutnya untuk muncul kembali. Siklus ini terus berlanjut, hari demi hari, malam demi malam, dalam harmoni yang telah ada sejak awal waktu. Fajar perlahan menyingsing dengan keindahan yang tak terlukiskan, membawa cahaya keemasan yang hangat ke seluruh negeri. Kabut pagi turun lembut di lembah-lembah, menciptakan pemandangan yang seperti lukisan dari dunia lain. Di saat-saat seperti ini, ketika dunia berada di antara malam dan siang,
Ada kepercayaan tentang keberadaan Mayoiga, atau rumah yang tersesat. Mayoiga adalah rumah misterius yang muncul di tengah hutan, penuh dengan harta karun dan makanan yang berlimpah, tetapi tanpa penghuni yang terlihat. Konon, hanya orang-orang yang murni hati dan memiliki niat baik yang dapat menemukan Mayoiga. Mereka yang menemukannya diperbolehkan mengambil satu barang sebagai hadiah, dan barang itu akan membawa keberuntungan kepada mereka selamanya. Namun jika seseorang mengambil lebih dari yang seharusnya, atau datang dengan niat serakah, mereka akan tersesat di hutan dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Mayoiga mengajarkan tentang kepuasan, kejujuran, dan bahwa alam semesta akan memberikan apa yang kita butuhkan jika kita datang dengan hati yang tulus. Cerita ini menjadi pengingat bahwa keajaiban masih ada di dunia ini bagi mereka yang percaya dan hidup dengan kebajikan. Saat matahari naik lebih tinggi, cahayanya menerangi kuil-kuil kuno yang tersebar di seluruh negeri. Di salah satu kuil ini, terdapat kepercayaan tentang Kamikakushi, sebuah fenomena di mana seseorang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kamikakushi secara harfiah berarti disembunyikan oleh para dewa, dan dipercaya terjadi ketika seseorang tanpa sengaja memasuki wilayah suci atau mengganggu ketenangan para kami. Anak-anak dan orang tua dianggap paling rentan terhadap Kamikakushi, karena jiwa mereka lebih dekat dengan dunia spiritual. Ketika seseorang hilang, keluarga mereka akan mencari di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual kuat, seperti di bawah pohon suci, dekat air terjun, atau di persimpangan jalan. Mereka akan memanggil nama orang yang hilang sambil membawa pakaian mereka, berharap aroma familiar akan membimbing mereka kembali ke dunia manusia. Ada juga ritual khusus yang dilakukan untuk mencegah Kamikakushi. Orang tua akan menggantungkan lonceng kecil pada pakaian anak-anak mereka, agar suara gemerincing itu dapat mengusir roh yang ingin membawa mereka pergi. Mereka juga mengajarkan anak-anak untuk tidak merespons jika mendengar suara yang memanggil nama mereka dari tempat yang tidak terlihat, karena itu mungkin adalah trik dari yokai atau kami yang ingin menarik mereka ke dunia lain. Kepercayaan ini menciptakan kesadaran akan pentingnya kehati-hatian, terutama ketika berada di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual kuat. Di desa-desa yang damai, kehidupan mulai kembali normal dengan ritme yang sudah familiar. Para pedagang membuka toko mereka, anak-anak bermain di jalan, dan petani kembali ke sawah mereka. Namun di hati setiap orang, selalu ada kesadaran akan keberadaan dunia spiritual yang berjalan beriringan dengan dunia fisik mereka. Ada kepercayaan tentang En, atau ikatan takdir yang menghubungkan semua makhluk, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, baik manusia maupun yokai. En menjelaskan mengapa kita bertemu dengan orang-orang tertentu dalam hidup kita, mengapa peristiwa tertentu terjadi, dan bagaimana semua hal dalam alam semesta saling terhubung dalam jaringan yang kompleks dan indah. Para onmyoji dan biksu memahami konsep ini dengan sangat mendalam. Mereka mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan,
Setiap pikiran yang kita miliki menciptakan gelombang yang menyebar ke seluruh alam semesta, memengaruhi tidak hanya dunia fisik tetapi juga dunia spiritual. Karena itu, penting untuk hidup dengan penuh kesadaran, berbuat baik kepada sesama, menghormati alam, dan menjaga keseimbangan antara semua hal. Filosofi ini membentuk cara hidup masyarakat Jepang feodal, menciptakan masyarakat yang harmonis dengan alam dan dunia spiritual. Ketika siang menjelang, para kakek dan nenek duduk di teras rumah mereka, menikmati kehangatan matahari sambil berbagi cerita dengan cucu-cucu mereka. Mereka menceritakan tentang Kuchi Sakeona, wanita bermulut robek, salah satu yokai terakhir yang masih sering terlihat hingga masa modern. Kuchi Sakeona digambarkan sebagai wanita cantik yang menutupi wajah bagian bawahnya dengan kipas atau masker. Dia akan mendekati orang yang berjalan sendirian dan bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab tidak, dia akan membunuh orang tersebut. Jika dijawab ya, dia akan melepas penutup wajahnya, mengungkapkan mulut yang robek dari telinga ke telinga, dan bertanya lagi, "Bagaimana dengan sekarang?" Cerita ini, meskipun menakutkan, mengajarkan tentang tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar, dan bahaya dari kesombongan. Sore perlahan tiba dengan keindahan yang menenangkan. Langit berubah menjadi palet warna yang memukau. Jingga, merah muda, ungu, dan emas bercampur menciptakan pemandangan yang mengambil napas. Ini adalah waktu yang sempurna untuk merefleksikan semua cerita yang telah kita dengar, semua kebijaksanaan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Jepang feodal dengan semua misteri dan keajaiban spiritualnya mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan, rasa hormat, dan kesadaran akan hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dunia spiritual yang hidup berdampingan dengan dunia manusia bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihormati dan dipahami. Yoke, kami, Irei, dan semua makhluk supernatural lainnya adalah bagian dari ekosistem spiritual yang kompleks, masing-masing dengan peran dan tujuan mereka sendiri. Mereka mengajarkan kita tentang kebajikan, memperingatkan kita tentang bahaya, dan mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak hal di alam semesta ini daripada yang bisa kita lihat dengan mata kita. Malam mulai turun sekali lagi, membawa siklus yang tak pernah berakhir. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu di langit yang menggelap, seperti lilin yang dinyalakan oleh tangan tak terlihat. Angin malam bertiup dengan lembut, membawa bisikan dari masa lalu, cerita-cerita yang telah diceritakan ribuan kali, namun tidak pernah kehilangan keajaibannya. Dan sementara kita bersiap untuk beristirahat, dunia spiritual terus berjalan dalam ritme mereka sendiri, melindungi, membimbing, dan kadang menguji kita. Kisah-kisah dari Jepang feodal ini akan terus hidup, diturunkan dari generasi ke generasi, membawa kebijaksanaan kuno ke masa depan. Mereka mengingatkan kita untuk hidup dengan hormat, untuk menghargai alam,
untuk menjaga kebersihan jiwa dan tubuh, dan untuk selalu ingat bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Ada kekuatan yang lebih besar, misteri yang lebih dalam, dan keajaiban yang menunggu mereka yang membuka hati mereka untuk melihat. Selamat beristirahat, dan semoga mimpi-mimpi indah menemani tidur Anda. Semoga arwah leluhur melindungi Anda. Semoga kami memberikan berkah mereka. Dan semoga Anda bangun dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Dunia spiritual Jepang feodal telah berbagi cerita mereka dengan Anda malam ini. Dan semoga kebijaksanaan mereka tetap bersama Anda, membimbing langkah Anda di hari-hari yang akan datang. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.